Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah bagaimana itu siswa dapat mengetahui standar menggambar teknik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Akam Ahmadudin. Pada pembelajaran saat ini adalah gambar teknik. Gambar teknik pada jurusan teknik otomotif, yang mana kita akan membahas bagaimana menginterpretasikan gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah bagaimana itu siswa dapat mengetahui standar menggambar teknik. Bagaimana siswa juga dapat menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, dan potongan. Nah, untuk menggambar teknik, kita perlu mengenal alat-alat yang akan digunakan dalam melaksanakan gambar teknik. Yang pertama adalah kertas gambar. Kertas gambar ini memiliki berbagai macam seri dan jenis ukuran kertas, baik untuk ukuran garis tepi, untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Taruhlah contoh pada kertas A0. Kertas A0 dengan ukuran kertas panjangnya 1189 dengan lebar 841. Untuk ukuran garis tepi adalah 20 sebelah kiri dan 10 untuk sebelah kanan. Demikian juga kertas A1, A2, A3 sampai dengan A5. Hanya pada kertas A4 dan A5 yang mana garis ukuran tepinya ukurannya adalah untuk sebelah kiri adalah 15 mm dan 5 mm untuk sebelah kanan. Kemudian alat menggambar teknik selanjutnya adalah pensil atau pena. Pensil batang. Jadi selain pensil ada juga yang kita gunakan rapido. Rapido itu seperti pada gambar sebuah bentuknya pulpen, tapi isinya adalah pensil yang bisa diisi ulang, sama dengan pensil rotring, ya, tapi untuk menggambar pada pembelajaran saya cukup dengan pensil 2B atau pensil biasa, tapi kita harus fokus pada ujung pensil tersebut supaya mendapatkan hasil gambar yang sangat maksimal. Kemudian gambar teknik atau alat gambar teknik selanjutnya adalah jangka. Kita ketahui jangka itu untuk membuat sebuah lingkaran dengan titik sudut. Jadi jenis-jenis jangka itu bermacam-macam, dan ini menunjang untuk melaksanakan pada gambar teknik. Alat selanjutnya adalah penggaris. Ya. Ada penggaris T yang mana penggaris lurus dengan sudut di sini kita membuat itu sudut 90 derajat. Kemudian ada penggaris segitiga yang mana masing-masing sudut ada 30 derajat dan ada 60 derajat. Ada juga sudut yang 45 derajat. Kemudian alat selanjutnya adalah sablon. Nah, sablon ini biasa kadang kita gunakan ketika kita buang-buang sebuah lengkungan atau bundaran yang mana tidak didapatkan oleh jangka. Jadi kita buat sablon. Ada juga sablon bulat, lingkaran, kotak, maupun persegi, ya. Kemudian alat menggambar selanjutnya adalah busur derajat. Jadi kadang kita membutuhkan sudut sekian derajat, nah, kita bisa menggunakan busur derajat. Ini alat membantu kita dalam melaksanakan proses menggambar. Selanjutnya kita masuk pada standarisasi gambar teknik. Standarisasi itu yang pertama standarisasi huruf dan angka, yang mana huruf dan angka itu harus jelas
jelas ya, apakah dia huruf atau kemudian seragam. Huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar tersebut supaya akan nampak jelas ya. Kemudian huruf dan angka pada gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Jadi biasa kadang kita melihat ada tulisan dengan huruf kapital yang dilekter sangat indah ya, sangat bagus. Itu menunjukkan bagaimana maksud dan tujuan gambar itu ya. Oleh sebab itu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Kemudian huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. Nah, itu tadi standarisasi gambar ya. Standarisasi yang selanjutnya yaitu standarisasi garis gambar. Garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Jadi kita dalam membuat gambar harus membuat sebuah garisnya supaya tidak menyampaikan antara garis gambar tersebut dengan gambar yang bukan yang ada di gambar. Tapi kalau dengan membuatkan sebuah tepi, saya rasa itu akan memperjelas gambar tersebut. Kemudian garis bayangan. Garis bayangan itu berupa garis putus-putus dengan ketebalan dari garis 1/2 tebal garis biasa. Ya, digunakan untuk membuat batas sesuatu benda yang tidak tampak oleh mata, tidak tampak langsung kelihatan oleh mata. Ya. Nah, garis hati berupa garis strip, kemudian dititik, strip, kemudian titik lagi dengan ketebalan garis 1/2 garis biasa. Digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang akan digambar. Kemudian garis ukuran. Garis ukuran ini garis tipis dengan ketebalan 1/2 dari garis tebal biasa. Ya. Kemudian garis potong. Garis ini berupa garis strip, titik, titik, kemudian strip lagi dengan ketebalan 1/2 tebal garis biasa. Kemudian penggunaan garis. Penggunaan garis seperti pada gambar contoh di gambar ini untuk garis gambar A, jadi agak tebal ya, garis tebal namanya, digunakan pada gambar garis gambar atau tepi. Nah, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa setiap gambar A0, A1, dan A3 itu masing-masing mempunyai garis tebal ya, garis tepi di tepi ya, kemudian ada garis tepi gambar itu sendiri. Nah, kemudian ada garis tipis. Pada B ini garis tipis yang mana banyak penggunanya banyak sekali. Yang pertama garis khayal yang terjadi dari potongan yang dibulatkan, garis ukur, garis bantu, garis petunjuk, garis arsir, garis batas yang diputar di tempat, garis dasar kulit. Jadi banyak macam-macam garis yang kita bisa gunakan pada garis tipis tersebut. Selanjutnya garis yang C, jenis garis bebas. Jenis garis bebas ini ya bebas kita membuat garis, tapi kita gunakan pada garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Jadi kadang kita menggambar itu harus mengingat. Jadi garis bebas ini adalah garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Jika kita membuat gambar kemudian dia agak panjang, jadi kita membuat garis bebas bahwa menandakan gambar tersebut itu panjang, jadi kita bisa memotong. Selanjutnya garis D, yang mana garis gores dengan gambar seperti yang kalian tampak ini, itu garis benda yang tidak kelihatan. Jadi misalnya kita membuat gambar, kemudian ada benda di belakangnya tidak kelihatan, kita bisa membuat garis gores, ya. Kemudian untuk poin E, yang mana garis bertitik, ya. Selanjutnya kita berada pada garis bertitik. Garis bertitik ini biasa kadang digunakan pada garis sumbu, lingkaran jarak, gambar benda yang tidak pada tempatnya, bagian benda yang terletak di depan bidang potong, atau kedudukan bagian benda yang dapat bergerak yang bisa dicapai. Ya. Kemudian F, garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Biasa juga digunakan pada bidang potong. Biasa kita menggambar dengan menggunakan bidang potong. Ya. Kemudian garis bertitik tebal, ya, titiknya tebal ya, menunjukkan bagian permukaan yang dapat diperlakukan khusus. Jadi kalau ada kita inginkan gambar yang khusus, bisa kita kasih garis bertitik tebal, ya.
Kemudian garis-garis berimpit. Yang dimaksud dari garis-garis berimpit itu bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berimpit, maka penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas. Contohnya seperti ini. Garis gambar, garis tebal kontinu jenis A, ya. Kemudian jenisnya di A tadi, ya. Jadi dia berimpit. Kemudian garis tidak tampak, garis gores sedang, tapi jenis tadi, ya, pada jenis B, ya. Kemudian garis potong, garis bertitik yang dipertebal ujungnya dan tempat perubahan arah pada jenis garis titik. Kemudian garis-garis sumbu, garis bertitik itu jenisnya jenis E, ya. Kemudian garis bantu, garis ukur dan garis kasir bisa tipis-tipis juga atau kontinu itu jenis B, ya. Nah, kita masuk pada skala gambar. Yang kita ketahui, skala pada gambar itu yang pertama ada skala pembesaran. Yang mana pada skala pembesaran ini digunakan jika gambarnya dibuat akan lebih besar daripada benda yang sebenarnya, ya. Taruhlah sebuah pulpen itu kecil, ketika kita akan gambar atau pindahkan ke gambar yang akan kita gambar ukuran A3, maka pembesarannya harus 3 kali lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Kemudian skala penuh. Skala penuh ini digunakan bila mana gambarnya dibuat sama dengan ukuran benda yang sebenarnya. Jadi ketika ukuran gambar kertas kita sama dengan ukuran benda yang akan kita gambar, itulah sama dengan dibilang skala penuh, ya. Kemudian ada skala pengecilan. Skala pengecilan ini digunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Jadi ukuran misalnya sebuah mobil, kan tidak mungkin gambarnya sama dengan yang akan digambar, sehingga kita membuat skala pengecilan, ya. Skala pengecilan. Nah, jadi dia perbandingannya 1 berbanding X, ya. Oke, jadi tingkat pengecilan pada suatu gambar itu menggunakan format DIN, ya. Format DIN atau pengecilan di format DIN berikutnya yang fotokopi ialah 70,7%. Misalnya dari DIN A3 menjadi DIN A4. Jadi kita misalnya kalau ingin memfotokopi kecil, ya, jadi ukuran kertas 100%, kita mau perkecil jadi 50%, jadi 1/2 dari ukuran yang sebenarnya, ya. Kalau di sini kita gunakan 70,7%, ya, hasilnya hilang dari pengurangan 100% itu, jadi hilang 30%, dengan hasilnya 70%. Kemudian tingkat pembesaran. Untuk pembesaran dari format DIN ke format DIN yang berikutnya lebih besar, digunakan tingkat pembesaran 151,4%. Misalnya dari DIN A4 menjadi DIN A kecil, ya. Jadi A4 kertasnya menjadi DIN A kecil. Pengecilan maupun pembesaran ini diatur secara otomatis pada mesin fotokopi, ya. Untuk lebar garis itu dapat dipilih, ya. Jadi sesuai dengan tingkat DIN-nya. Sehingga pada pengecilan atau pembesaran lebar garis normal yang diinginkan dapat muncul. Ya, jadi ada ukuran garis, ya. Dengan ukuran A3 itu yang kita buat itu 0,35 garis pensilnya. Nah, sementara untuk A4 0,25. Jadi ada pengecilan. Misalnya kertas A3 kecil, dia ukurannya 35%, 0,35. Kemudian A4 dia 0,25. Jadi begitu demikian sampai dengan pada pembesaran 1,40 dan pada A4 itu besaran 1, ya. Demikian juga pada tinggi tulisan. Jadi tulisan itu juga dapat ditulis sedemikian rupa sehingga bila dikecilkan atau dibesarkan dapat disesuaikan dengan yang kita inginkan. Tinggi dalam 1 mm, ya. Nah, misalnya A3 tadi ukuran 5 mm, diperkecil 1 tingkat ke DIN menjadi 3,5 pada ukuran kertas A4, ya. Nah, demikian pada A3 pada ukuran kertas 14 mm diperbesar 1 tingkat DIN-nya jadi 10 mm pada kertas A4. Oke. Berikutnya adalah gambar perspektif. Melaksanakan pembuatan gambar dengan perspektif, ya. Jadi perspektif dengan 1 titik hilang. Selanjutnya gambar perspektif selanjutnya ada dengan 2 titik hilang. Jadi ada 2 dengan sudut pertemuan. Kemudian dengan 3 titik hilang, ya. Perspektif dengan 3 titik hilang.
Nah, selanjutnya proyeksi piktorial. Jadi yang saya tampakkan saat ini adalah yang akan menjadi tugas gambar kalian, ya. Nah, entah pilihannya yang mana, yang jelas akan dilakukan praktek menggambar, ya. Kemudian menggambar proyeksi atau proyeksi isometri. Kemudian proyeksi dimetris. Kemudian menggambar proyeksi miring sejajar dengan ukuran 40 ini bagian atasnya dan sudut kemiringan dengan panjang 40. Ya. Yang tinggi adalah 20. Ini total tinggi adalah 40. Nah, kemudian menggambar macam-macam pandangan. Jadi pandangan itu akan nampak dari atas, dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dari bawah, ya. Nah, untuk menggambar pandangan diketahui ada namanya pandangan proyeksi Eropa. Nah, untuk proyeksi Eropa itu seperti pada gambar ini, ya. Tampak depan itu bagian A, tampak samping kanan bagian F, ya. G ini adalah tampilan dari arah sebelah samping kanan. Jadi akan kalian menggambar seperti ini, ya. Kemudian proyeksi Amerika, ya. Selain Eropa ada juga proyeksi Amerika, ya. Kemudian simbol proyeksi dan anak panah, ya. Ini yang sangat penting, ya. Ini yang perlu saya tekankan pada siswa sekalian, bahwa dalam baik itu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, yang penting adalah ini, garis panah yang sebagai penunjuk, ya. Ada ukuran L dan panjang dari sepertiga dari L. Jadi kalau L-nya adalah 3 mm, ya. Nah, sepertiga dari L itu adalah 1 mm, ya. Dan ketebalannya harus hitam benar, tidak boleh keluar dari ukuran anak panahnya, ya. Oke, gambar potongan. Jadi gambar potongan itu dibuat seperti ini, kemudian seolah-olah dipotong, jadi harus dibuat gambar seperti seolah-olah terpotong pada bagian bendanya, tidak kelihatan, ya. Kemudian menggambar potongan dengan sumbu putar, ya, seperti ini. Nah, benda-benda yang tidak boleh dipotong, ada namanya potongan jari-jari pial. Ini tidak boleh dipotong. Ini bisa digambar dengan penambahan kurang air. Kemudian benda-benda yang tidak boleh dipotong selanjutnya adalah potongan bibit kompos. Kemudian menggambar jenis potongan. Ada yang namanya jenis potongan penuh dan ada potongan separuh. Ini juga masih nanti tugas gambar, ya. Selanjutnya jenis potongan putar. Potongan putar, kemudian potongan sebagian. Tetapi ini akan masuk dalam tugas gambar. Jenis potongan bercabang atau meloncat. Nah, ini simbol-simbol kelistrikan. Untuk simbol-simbol kelistrikan kita belum terlalu jauh membahas, tapi minimal kita akan mengenal garis-garisnya. Itu akan pada pembahasan selanjutnya untuk simbol-simbol kelistrikan. Ini simbol kelistrikan selanjutnya, ya. Kemudian wiring diagram, ya. Untuk tugas gambar wiring diagram itu masuk nanti pada semester selanjutnya, yang mana kita akan mengenal dulu simbol-simbol kelistrikan, ya. Simbol-simbol kelistrikan ini kalian harus tahu dulu. Nah, kalau tidak ditahu juga apa namanya simbol tersebut, buat apa kita menggambar, ya, karena kita akan membuat sebuah keterangan, ya, gambar. Seperti contoh misalnya untuk gambar sebelah ini baterai, seperti apa, apa fuse, kemudian ada baterai diode, ada regulator, generator, ECM, coil, ya. Jadi harus dipahami, ya. Kemudian wiring diagram sistem pengisian, ya. Oke, jadi selesai pembahasan kita kali ini, hanya sekedar mengenal alat-alat gambar, karakteristik, kemudian penggunaan proyeksi dan jenis-jenis potongan. Jadi
Untuk selanjutnya saya akan share modul selanjutnya yang mana kalian bisa pelajari ya. Oke, jangan lupa kalian menonton, silahkan ditonton. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar untuk ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait pada pembelajaran ini ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe, kemudian lonceng, dan jangan lupa meninggalkan komentar positif. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.